surgawi. Bagi kami yang memberikan hati untuk mencarinya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya sering sekali menekankan manusia itu diciptakan menurut gambar Allah. Kejadian pasal 1 ayat 28. Tuhan berkata, 27. Mari kita menciptakan laki-laki dengan perempuan menurut gambar kita, ya. Lalu ternyata Kejadian pasal 5 ayat 1 juga mengatakan Allah menciptakan manusia itu menurut rupanya. Rupa itu gambarnya, image-nya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Manusia diciptakan menurut gambar Allah, berarti manusia itu terdiri dari tubuh. Dan manusia itu juga mempunyai roh. Roh itu sifatnya kekal, ya. Di dalam diri kita, di dalam daging kita, di dalam hidup kita, kita mempunyai sesuatu yang bersifat kekal. Itu sebabnya kita disebut manusia adalah makhluk rohani. Makhluk rohani itu artinya lebih daripada yang dilihat, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita itu manusia tidak mau diperlakukan seperti binatang. Mati lalu dibuang ke tong sampah, atau kasih makan buaya, atau diperlakukan sembarangan saja. Tiap-tiap orang, bahkan tiap-tiap agama, kalau manusia mati itu selalu dikebumikan dengan layak, dengan tata cara, sebagai sebuah penghormatan bahwasanya manusia lebih daripada yang dilihat. Kalau kita cuma daging saja, cuma tubuh ini saja, beda tipis dengan binatang. Tapi kalau kita lebih daripada itu, maka kita adalah makhluk rohani. Woman, suling teren, suling woman yo linghuan. Linghuan itu adalah roh. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita terdiri dari dua dimensi yang penting, dimensi tubuh dan dimensi non tubuh. Dimensi non tubuh adalah roh. Itu sebabnya manusia di mana saja, kapan saja, bagaimanapun, mereka akan selalu berpikir apa yang akan terjadi kalau dia sudah pergi dari dunia ini. Apa yang akan terjadi, mau kemana dia kalau tubuhnya tidak bisa apa-apa lagi. Itu sebabnya saudara dan saya percaya atau tidak, setuju atau tidak setuju, kita selalu berperilaku sesungguhnya hidup ini bukan cuma di sini. Hidup ini bukan cuma tubuh ini. Yang dikejar bukan cuma kebutuhan badania saja, tapi kita juga punya dimensi yang kekal, dimensi rohani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab suci hari ini Yesus berkata, ya, jangan cuma mengumpulkan harta di bumi. Harta di bumi itu bisa rusak. Bisa dirusak oleh karat, bisa dicuri oleh pencuri. Bahkan harta di bumi itu kita kumpulkan sebanyak-banyaknya, kita cuan sebesar-besarnya, kita persembahkan hidup kita untuk cari sebanyak-banyaknya. Padahal kalau kita mau menikmati semuanya, kayaknya mungkin tidak mungkin. Kenapa? Ya, hidup kita terbatas. Ya, jadi saudara-saudara, Yesus bilang, jangan cari harta di dunia ini saja. Di dalam hidup di dunia ini yang sifatnya sementara dan sangat cepat, kita perlu mencari harta surgawi. Alkitab mengatakan. Jadi Yesus, dia membuka sebuah rahasia. Manusia ini hidup bukan cuma di sini saja. Kebutuhan terbesar manusia bukan harta duniawi saja. Manusia juga membutuhkan harta surgawi. Saudara-saudara mulai bertanya, apa itu harta surgawi? Saudara-saudara, harta surgawi adalah sesuatu yang kita lakukan tapi bernilai kekal. Di dalam dunia setidak-tidaknya ada dua jenis perbuatan kita yang sifatnya sangat-sangat kekal. Yang pertama adalah keputusan kita. Ketika kita mengetahui Allah mengasihi kita, dan kita mengetahui kalau kita sebaik-baiknya buat amal, sebaik-baiknya berbuat baik, kita tetap tidak baik. Waktu kita tahu kita tidak mampu. Saudara, saya ingin bertanya pada saudara-saudara, kalau Tuhan main timbangan, sembahyang kamu, amal kamu,
dengan dosa kamu ditimbang. Kalau Tuhan bermain pakai sistem timbang menimbang, saya ingin bertanya pada saudara-saudara, apakah ada satu orang yang berani tunjuk tangan bahwasanya amalnya sudah cukup sehingga kalau dia pergi dari dunia ini, dia pasti masuk ke surga? Kalau ada tunjuk tangan, saya akan memberikan hormat yang hebat kepada saudara. Tapi kalau kita jujur sama diri kita sendiri, siapa kita? Apa yang kita telah lakukan? Bagaimana kita telah hidup? Apa yang ada di pikiran kita? Kita tahu, kita tidak mungkin. Kita tahu, sebaik-baiknya aku tidak cukup untuk masuk surga. Itu sebabnya kita butuh kasih Allah. Karena Allah mengasihi kita. Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia memberikan, menganugerahkan anaknya yang tunggal kepada kita, supaya barang siapa percaya, dia tidak binasa. Binasa artinya dia tidak akan masuk neraka, tapi beroleh hidup yang kekal. Saudara, Yesus datang ke dalam dunia sebagai tumbal. Tumbal itu adalah orang yang dikorbankan supaya engkau tidak perlu lagi dihukum. Barang siapa percaya akan diselamatkan, tidak percaya ada di bawah penghukuman. Yohanes pasal 3 ayat 18. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, mengumpulkan harta di surga yang pertama itu saudara-saudara, ketika Injil itu saudara dengar, ketika pengorbanan Allah mengorbankan anaknya Yesus Kristus yang mati bagi saudara dan saya, kita dengar, maka muncul iman, maka kita mulai bertobat dan kita percaya kepada Dia. Itu harta pertama, itulah pintu. Yang kedua adalah setelah kita percaya itu bukan cuma tahu. Percaya itu melibatkan hidup saudara. Saudara diminta oleh Tuhan untuk bertobat. We saved not by the good work. Kita selamat bukan karena pekerjaan baik kita, bukan karena amal kita. We saved for the good work. Kita diselamatkan Tuhan, ditebus supaya masuk surga untuk perbuatan yang baik. Jadi saudara-saudara, kalau ada orang yang ngakunya sudah percaya Yesus, hidupnya serampangan, perbuatannya aneh, belum menunjukkan kebaikan-kebaikan, dari dalam dirinya cinta kasih tidak muncul, kita pertanyakan percayanya itu saudara-saudara. Kalau engkau percaya Yesus, sikapmu harus berubah, watakmu harus berubah, gaya hidupmu harus berubah, cinta kasih harus bertambah. Because we saved for the good work. Kita diselamatkan oleh Tuhan untuk pekerjaan yang baik. Yang kedua saudara-saudara, karena di sini banyak teman-teman dari gereja, saya percaya kepergian kembalinya saudari kita Cheng Likien ke rumah Bapa di surga. Kalau saudara betul-betul berpikir dengan baik, itu akan menegur engkau dan aku. Saudara-saudara, Yesus bilang carilah harta surgawi. Saya percaya saudari kita yang kita sangat kasihi, dia sudah melihat itu dan dia sudah mengerjakan itu. Saudara, di gereja itu orang kalau melayani ada yang saya sukanya melayani di ini, yang itu saya nggak mau. Ada. Bukan gereja kita ya, gereja seluruh dunia selalu ada yang kayak gitu. Di gereja itu ada orang melayani, mau pergi, mau perhatikan orang, mau lakukan pelayanan, mau berbaik hati. Kalau dia jadi majelis, saudari Cheng Likien dulu majelis beberapa periode, lalu hari ini dia bukan majelis, tapi dia masih mau melakukan pekerjaan yang hebat itu saudara-saudara, bahkan sampai akhir hayat. Saudara, saya berpikir dia betul-betul melihat harta surgawi yang tidak bisa hilang itu. Wahyu pasal 14 ayat 13 mengatakan, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, karena apapun yang mereka perbuat mengikuti mereka. Sekali lagi saudara-saudara, apa yang telah engkau perbuat tidak akan pernah bisa hilang, bisa mengikuti engkau sampai engkau berdiri di hadapan Tuhan. Tapi apa yang engkau cuan di dunia ini, apa yang engkau dapatkan di dunia ini, apalagi dengan cara memfitnah orang, akal-akal bulus, cara yang tidak benar, saudara, itu juga akan mengikuti engkau dan engkau akan dihakimi oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara, saya sangat percaya
saudari Cheng Likian. Dia memilih itu. Tidak peduli status. Tidak perlu orang hormat dia. Tidak perlu dia dapat apa-apa. Bahkan dia keluar karena apa-apa. Banyak yang dia kerjakan. Di sekolah minggu dia aktif. Bendahara di kebaktian umum 1 dia pun mau. Dan masih banyak pekerjaan-pekerjaan lain. Saya kaget sekali. Di WhatsApp, sampai teman-teman yang sekarang ada di Jakarta, mereka mulai mengeluarkan kesan dan pesan mereka, pengalaman mereka bersama saudari Cheng Likian. Semuanya indah, saudara. Hamba Tuhan belum tentu ada yang kayak gitu. Tapi ini seorang anak Tuhan yang biasa-biasa tiap hari kita lihat. Dia melakukan itu. Dia sudah mengambil bagian yang terbaik, yang sifatnya kekal. Dia tidak mengejar egonya supaya dilihat orang. Dia tidak mengejar apa yang dia mau, yang dibutuhkan orang-orang dunia ini. Tapi dia mengejar harta surgawi yang tidak bisa rusak, yang bersifat kekal. Saya percaya, saudara-saudara, mari kita belajar dari dia. Karena kita pun tidak tahu berapa lama kita akan hidup di dunia ini. Saudara, kemarin waktu saya dikasih tahu semua, karena mereka sangat akrab dengan dia. Dulu sebelum kami pindah ke Bandung, mereka itu satu tim yang sangat penuh sukacita, sangat dekat sekali. Ya, mereka bisa lari pagi bersama. Saya betul-betul perhatikan waktu kita mau pindah ke Bandung, ya saya orangnya mungkin berdarah dingin ya, walaupun hatinya panas. Ya, saya lihat Cheng Likian sangat sedih waktu Semu pindah ke Bandung. Ya, sampai dia menangis. Dan saya melihat ini satu kasih, satu kepedulian yang sangat-sangat tulus dari beliau. Ini cuma satu perbuatan kecil. Ya, jadi kemarin dikasih tahu, jujur aja, saya langsung lemas. Saya langsung nggak mau peduli apa-apa lagi, langsung saya tidur. Ya, karena saya pun sebagai teman dia sangat kehilangan dengan kepergian dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak bisa menduga secepat itu. Tapi saya percaya dia sudah mengambil yang terbaik. Lalu tadi pagi bangun, cerita-cerita sama semua. Ya, dia bilang kemarin saya mimpi. Saya ketemu Cheng Likian. Dia pakai gaun, kemudian pakai topi, entah topi apa. Wajahnya sangat ceria, hujan rintik-rintik, dia jalan. Saya panggil dia, Ci, hujan, dia nggak peduli. Kalau saudara-saudara baca Alkitab baik-baik, ya, saudara bisa membedain. Saudara, saya ingin mengatakan, bukan Cheng Likian kasih semu mimpi, no. Engkau dan saya kalau udah mati, nggak bisa apa-apa lagi. Dikasih makan apapun nggak mungkin, ya. Tapi Tuhan yang mengasihi Cheng Likian, mencintai dia seperti anak perempuan kecil yang lucu itu, yang dia cintai itu, menghibur kami. Sesungguhnya Cheng Likian, dia sudah menjalani yang terbaik dan Tuhan memberikan yang terbaik. Saudara tahu, saya ketika melihat dia, hati saya pun sangat sedih, saudara. Saya baru pindah balik ke tempat ini. Saudara, seorang anak perempuan yang mengalami sakit seperti itu, pergi kemana-mana, kamu tahu, coba kamu jadi dia. Kamu malu nggak kemana-mana dalam kondisi tubuh yang sakit seperti itu? Saya percaya dia pasti malu sekali. Tapi dia bisa mengatasi rasa malu itu sebagai anak Tuhan. Lalu saudara dengan sakit seperti itu, saudara pernah bayangkan nggak kesakitannya seperti apa? Tapi dia bertahan hidup, percaya Tuhan, melayani Tuhan, mengabaikan semua itu. Kalau kita dibanding dengan dia, jauh. Saya tidak berani membandingkan diri saya bahkan dengan saudari Cheng Likian. Dan semalam yang terbaik yang Tuhan berikan, yang rasa malu dia itu selesai. Dia tidak perlu menahan malu lagi. Kesakitan dia itu selesai. Dan Tuhan menyediakan tempat yang kekal bagi dia. Buah-buah pelayanan yang sudah dikerjakannya, saudara-saudara, dia ambil.
dan menjadi milik Dia selama-lamanya. Itu adalah kebenaran Alkitab yang baru kita baca tadi. Carilah harta surgawi, dan Dia sudah melakukannya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Percayalah, Yesus bilang, engkau tidak mungkin mengabdi kepada Mamon sekaligus kepada Tuhan. Pilih salah satu, dan engkau akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan pilihanmu. Bapak Ibu saudara-saudara, saya yakin kita tidak perlu langsung berubah 100%, enggak. Tapi mulailah punya niat dan motivasi yang mengutamakan kerajaan surga. Karena kita pun tidak tahu waktu kita kapan. Semoga Tuhan menguatkan saudara dan saya. Saya yakin mimpinya semua itu Tuhan mau hibur kita. Kalian memang bersedih, tapi oke. Ini anakku yang kukasihi, dia bersama dengan aku. Dia ceria, dia tidak sakit lagi, dia bahagia. Karena yang dia layani selama ini adalah aku. Saya percaya Tuhan akan berkata seperti itu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah firman-Mu menguatkan hati kami, sehingga Tuhan kami terarah. Karena kami tahu kami bukan dari dunia ini. Pemberhentian kami juga bukan di dunia ini. Kami hanya sementara di dunia ini. Itu sebabnya ajar kami untuk memakai waktu sebaik-baiknya, untuk mendapatkan nilai yang kekal itu, harta yang surgawi itu. Terima kasih Tuhan. Lindungi seluruh jemaat Tuhan, lindungi dan hiburkan keluarga dari saudari kami, Senglikian. Berikan mereka hati yang tabah, berikan mereka kekuatan, penghiburan untuk melanjutkan kehidupan hidup dengan bahagia dan baik di hadapan-Mu. Berkatilah mereka, jauhkan segala kutuk dan ketakutan, datangkan damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.